际大陆从此将是我魂族所有。如果你们降服于本地，可以保全你们血脉。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚能退缩，中州的浩劫就此结束吧！Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 33 Monumen Kekacauan 4. Akhirnya ada gerakan di pintu batu, suhu di ruangan kembali normal, pintu batu perlahan terbuka, dan siang yang kuat sekali lagi memenuhi ruangan. Xiao Long memegang sebotol giok baizi di tangannya dan perlahan muncul di depan Xiao Yan dan Xiao Li. Di dalam botol giok, seseorang dapat dengan jelas merasakan nafas yang kuat di dalamnya. Pil obat kekaisaran. Xiao Yan merasakan napas obat-obat kaisar di botol batu giok, mau tidak mau mengerutkan bibirnya dan menelan beberapa air liur. Saat itu, hanya ada satu pil kaisar di benua Doqi, dan yang satu ini saja yang menciptakan Kaisar Dou. Tapi sekarang di benua Dodi, itu benar-benar disempurnakan seperti pil lumpur. Di benua Dodi ini, tingkat apa yang telah ditingkatkan oleh pil pemurnian dan obat. Leluhur Xiao Long. Xiao Yan melihat Xiao Long muncul di gerbang batu, dan segera menyapanya dengan hormat. Xiao Long tersenyum dan melambaikan tangannya. Dengan lambaian jubah lengan bajunya, botol giok di tangannya dilemparkan langsung ke Xiao Yan. Setelah merasakan napas Xiao Yan, cahaya keemasan melintas di mata Xiao Long. Itu benar, nak, kamu benar-benar dipromosikan ke tingkat menengah Kaisar Dou bintang 1 tingkat menengah, yang agak di luar harapan orang tua itu. Tampaknya tepat untuk memperbaiki ramuan obat ini untukmu. Petik 2. Melihat botol giok yang dilemparkan dan mendengarkan kata-kata Xiao Long, Xiao Yan sedikit terkejut, pil obat ini dibuat untuk dirinya sendiri. Dengan cepat menggenggam telapak tangan, Xiao Yan meraih botol giok dan merasakan dupa yang kuat melalui botol giok. Xiao Yan sedikit bersemangat. Perlahan menuangkan ramuan dari botol giok, itu adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat ramuan kekaisaran. Pil obat perlahan berguling ke telapak tangan Xiao Yan. Pil obat yang mengandung energi yang kuat memukul di tangan Xiao Yan. Apakah ini pil obat kaisar? Xiao Yan bergumam. Setelah Xiao Yan dipromosikan menjadi Dodi, dia juga sangat ingin memperbaiki pil obat tingkat kaisar yang legendaris ini, karena tidak ada sumber ki kaisar di benua Doqi, dan tidak ada formula obat tingkat kaisar. Tapi sekarang dia benar-benar memiliki beberapa pil obat tingkat kaisar di tangannya, sebuah keinginan tiba-tiba muncul di matanya. Ya, ini adalah pil obat kekaisaran. Wah, bukankah kamu juga seorang apoteker, mengapa kamu tidak memurnikan pil obat kekaisaran? Ini, tempat asalku tidak memiliki ki asal kaisar, atau formula pil obat kaisar, jadi, kata Xiao Yan tak berdaya. Saya masih memiliki beberapa ramuan obat dan formula di sini, apakah Anda ingin mencobanya? Xiao Long bertanya pada Xiao Yan, yang sangat menginginkan ramuan obat, dengan margin aneh di sudut mulutnya. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, matanya yang berapi-api menoleh ke arah Xiao Long, dan dia mengangguk berat. Dia benar-benar ingin bisa memperbaiki pil obat kekaisaran. Bagaimana rasanya memperbaiki obat-obat kekaisaran? Haha, oke, nak, keberanianmu terpuji. Tetapi menyempurnakan pil obat kekaisaran tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Melihat ekspresi tekad Xiao Yan, Xiao Long mengangkat kepalanya dan tertawa, menjentikkan jarinya, dan menembakkan formula ke Xiao Yan. Xiao Yan mengambil formulanya, dan 3 karakter kuno, pil wangu, dicetak pada formula yang sedikit menguning. Bahan obat ada di simen, ayo pergi. Xiao Long mengangkat kepalanya dan berkata kepada Xiao Yan. Xiao Long sangat ingin tahu tentang teknik alkimia Xiao Yan. Sebelum itu, Xiao Long diam-diam mengamati Xiao Yan untuk waktu yang lama, dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki Chaos Sein Yan, dan dia juga menemukan bahwa kekuatan jiwa Xiao Yan dari Kaisar Realem sebenarnya lebih kuat daripada kekuatan jiwa sang alkemis. Jiwa Kaisar umum. Selain itu, pencapaian Xiao Yan dalam semangat juang dan kekuatan tidak buruk sama sekali, dan dia benar-benar dapat memecahkan rekor yang belum pernah dipecahkan oleh keluarga Xiao selama puluhan ribu tahun. Jenius seperti itu benar-benar langka di negara kekaisaran, dan Xiao Long secara alami ingin tahu lebih banyak tentang Xiao. Apa bakat Yan dalam alkimia? Terima kasih leluhur. Xiao Yan mengambil resep dan memasuki gerbang batu dengan tidak sabar, dan gerbang batu perlahan ditutup. Xiao Long dan Xiao Li, yang berada di luar simen, melihat simen yang perlahan menutup, dan wajah mereka dipenuhi dengan kepuasan. Xiao Li menoleh untuk melihat Xiao Long dan berkata,
Xiao Long, menurutmu apakah anak ini dapat memperbaiki pil wangu kelas kaisar dengan apoteker kelas 9? Anda tidak pernah membiarkan siapapun memasuki gerbang batu Anda untuk memperbaikinya. Obat-obatan, apakah menurutmu dia juga jenius dalam memurnikan obat? Xiao Long telah melaporkan kepada Xiao Li bahwa Xiao Yan adalah master pemurnian obat. Xiao Long tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, dan setelah mengamati begitu lama, menurut perkiraannya, pil kaisar wangu kelas biasa yang diberikan kepada Xiao Yan, yang memiliki kekuatan jiwa kaisar dan api kekacauan suci di tangannya, tubuh, ingin memperbaikinya, meskipun sangat sulit, tetapi tidak sepenuhnya mustahil. Dengar, aku harap anak ini tidak akan mengecewakan kita. Xiao Long berkata dengan sedikit misterius. Namun, dia tidak memberitahu Xiao Li bahwa tidak ada banyak bahan obat untuk menyempurnakan pil wangu di ruangan di dalam gerbang batu. Apakah itu bisa disempurnakan atau tidak tergantung pada bakat Xiao Yan, sebuah ujian. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 34 Penyempurnaan Pil Obat Kekaisaran 1. Di dalam gerbang batu, ruangnya lebih besar dari yang diharapkan, dan ada ribuan ramuan obat di dalamnya. Di tengah gerbang batu, ada tripod obat besar. Xiao Yan sangat bersemangat dan ingin tahu tentang memurnikan pil obat kekaisaran. Dia dengan cermat memperhatikan resepnya, dan kemudian menghitung bahan obat di sekitarnya satu persatu. Hanya ada 3 bahan obat untuk menyempurnakan pil wangu. Itu berarti Anda hanya memiliki 3 peluang. Mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk, Xiao Yan perlahan menjadi tenang dan duduk di depan Yao Ding. Xiao Yan menghela napas perlahan, menenangkan pikirannya yang bersemangat secepat mungkin, dan perlahan meletakkan tangannya yang ramping di atas api tripod obat. Engah. Dalam suara samar, api kuning muda meledak dari ujung jari Xiao Yan, dan dengan jentikan ujung jari, nyala api berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas ke kuali obat seperti kilat. Jejak kuning pucat Chaos Sein Yan baru saja memasuki kuali obat, dan tubuh mungil itu tiba-tiba membengkak. Hanya dalam waktu singkat, nyala api kecil berubah menjadi api yang mengamuk, menyala liar di dalam kuali obat, dan dengan kenaikan pucat, kuning, kuali obat merah di permukaan bahkan lebih misterius dan mempesona, dan itu tampak seperti sekelompok tarian kembang api yang mempesona. Kuali obat di benua Dou benar-benar bukan barang biasa. Kuali obat yang saya peroleh di benua Douqi tidak bisa dibandingkan dengannya. Warna puas. Setelah suhu di dalam kuali obat mencapai suhu konstan, Xiao Yan bergerak dengan telapak tangannya, dan ramuan obat yang memancarkan sedikit napas kuno dihirup ke tangannya. Aroma obat yang kuat terpancar dan perubahan yang tampaknya telah mengalami pergolakan hidup, namun secara sepintas terlihat jelas bahwa ini bukanlah suatu hal yang biasa. Menurut pengenalan resep, benda ini disebut Gulingxi. Itu ada di pegunungan yang dalam. Setelah bertahun-tahun, itu terbuat dari energi yang sangat murni. Jika pembudidaya memurnikan dan menyerapnya, itu akan membuat ki pertempuran lebih kuat, bahkan di benua Doudi, itu sangat langka, dan itu adalah bahan obat yang sangat penting dalam pil wangu. Memegang cabang roh kuno, dengan 2 jari, rasa perubahan dengan cepat menembus ke ujung jari, dan udara di sekitarnya tampaknya dipenuhi dengan aura kuno. Dengan sedikit lemparan, Gulingxi dilemparkan ke dalam kuali obat dengan sangat akurat, dan nyala api kuning pucat melonjak dengan hebat, menelannya langsung seperti mulut besar, menghadapi nyala api. Cabang roh kuno tidak duduk diam, tetapi terus memancarkan aliran kabut dengan atmosfer kuno untuk melawan, mencoba memblokir erosi suhu tinggi. Kabut dan api kuning pucat saling mengikis, dan dalam suara cici, bahkan ada kabut putih samar di persimpangan. Dengan energi yang sangat kuat yang telah terkondensasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, cabang roh kuno ini mampu menemui jalan buntu jangka pendek dengan Chaos Sengyan. Seperti yang diharapkan, itu adalah bahan obat yang sangat langka di benua Doudi. Melihat adegan ini di kuali obat, Xiao Yan tersentak kagum, dan segera pikirannya bergerak, hanya untuk melihat bahwa suhu di dalam kuali obat tiba-tiba meningkat angkat. Di bawah pembakaran Chaos Sein Yan, yang semakin tinggi dan tinggi, cabang roh kuno akhirnya tidak dapat menahannya. Di permukaan, hal yang diubah oleh energinya sendiri seperti benda nyata mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Melihat adegan ini, Xiao Yan juga menghela nafas lega. Ini juga berkat fakta bahwa dia menggunakan api langit. Jika itu digantikan oleh api aneh sebelumnya, saya khawatir itu akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 hari, untuk memperbaiki cabang roh kuno ini waktu. Dalam hal ini, tidak hanya menghabiskan banyak waktu, tetapi juga menghabiskan banyak doki. Bagi para alkemis dari Dou di kontinen, api langit memang tidak kurang dari senjata sihir. Pemurnian berlangsung selama sekitar 1 jam, dan cabang roh kuno yang kokoh akhirnya benar-benar berubah menjadi massa cairan kuning kuno, dan cairan itu mengalir keluar, memancarkan energi murni yang sangat kaya. Pemurnian berhasil untuk pertama kalinya, yang secara alami karena kemampuan pengendalian api yang sangat kuat dari Xiao Yan sendiri.
Setelah pemurnian Lingzi kuno selesai, Xiaoyan menghabiskan setengah jam lagi untuk menyelesaikan pemurniannya, dan kemudian tanpa istirahat, dia menggerakkan telapak tangannya dan sekali lagi melemparkan ramuan obat lain, yang juga disebut keras kepala, ke dalam kuali obat. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 35 Penyempurnaan Pil Obat Kekaisaran 2. Waktu berlalu perlahan di ruang batu tertutup, dan berbagai bahan obat yang ditempatkan di depan Xiaoyan berangsur-angsur berkurang. Pemurnian bahan obat secara bertahap selesai. Selama proses pemurnian, Xiaoyan sendiri tidak tahu berapa banyak bahan obat yang dihancurkan, dan dia merasa sangat menyesal. Wajah Xiaoyan menjadi serius, dia tahu bahwa ketika datang ke belakang, itu adalah masalah yang sebenarnya. Bahkan jika Anda melihat pil kekaisaran, pil wangu dianggap berada dalam kategori menengah. Pil jenis ini mungkin tidak memiliki efek langsung pada Dodi yang telah dipromosikan untuk waktu yang lama, tetapi untuk Dodi yang telah baru saja dipromosikan ke level baru. Kaisar memiliki efek yang sangat kuat. Itu dapat mengurangi aura tidak stabil ketika dia baru saja dipromosikan, dan membuatnya stabil. Efek ini merupakan godaan besar bagi sebagian besar kaisar yang bertarung. Tentu saja, jika Anda ingin memperbaiki pil wangu ini, Anda membutuhkan banyak bahan, dan ada banyak hal langka. Jika Xiaolong tidak menyiapkannya, jika Anda pergi untuk mendapatkannya sendiri, Anda tidak tahu apa yang akan Anda lakukan, dapatkan, dan Anda mungkin tidak dapat mengumpulkan bahan-bahan ini. Dengan berjalannya waktu, Xiaoyan akhirnya berhasil mengekstrak semua esens obat yang dibutuhkan oleh pil wangu. Penyempurnaan ini membuat Xiaoyan merasa sedikit lelah. Engah. Begitu banyak cairan obat bersentuhan, fluktuasi energi yang hebat meletus, dan dengan suara rendah, cairan obat murni yang telah diekstraksi dengan susah payah sebenarnya terguncang untuk menghilangkan sebagian besar dari mereka. Merasakan perubahan dalam kuali obat, Xiaoyan sedikit mengernyit, dan kemudian menghela nafas ringan, tentu saja, itu terjadi setiap kali, pertama kali benar-benar sulit. Duduk di depan kuali obat, Xiaoyan merenung sejenak, dan dalam benaknya terus memutar ulang beberapa penglihatan yang dihasilkan oleh perpaduan bahan obat. Menyempurnakan ramuan obat adalah hal yang membosankan dan membosankan. Setelah kegagalan pertama Xiaoyan, butuh hampir 10 hari untuk memperbaiki bahan obat kedua lagi. Kali ini karena kontrol hati-hati Xiaoyan sehingga tidak muncul lagi, apa masalahnya? Pil obat akan segera terbentuk, Xiaoyan sangat gugup, dan dengan hati-hati mengendalikan Chaos Saint Yan, karena takut ada yang tidak beres. Tetapi, pada saat terakhir, masih ada penyimpangan kecil, jadi, setelah kekurangan, pot bahan obat yang berharga dibuang lagi. Melihat bahan obat yang dibuang, hati Xiaoyan meneteskan darah, bahan obat ini tidak diperoleh hanya dengan mengatakan, "Sial, aku masih meremehkan kesulitan pil obat kekaisaran ini." Menahan hatinya yang berdarah, Xiaoyan dengan tenang menyimpulkan pelajaran dari kegagalannya barusan. Saya hanya selangkah lagi dari kesuksesan sekarang, kegagalan terakhir adalah karena saya terlalu bersemangat untuk mencapai kesuksesan dan kehilangan rasa normal saya, yang menyebabkan sedikit penyimpangan dalam tindakan saya, sepertinya mentalitas sangat penting. Menyadari hal ini, Xiaoyan berangsur-angsur menjadi tenang, menarik napas beberapa kali, dan mengeluarkan ramuan terakhir lagi. Ini adalah kesempatan terakhirnya jika dia gagal lagi. Upaya pertama untuk memperbaiki pil obat kekaisaran ini hanya dapat dinyatakan gagal. Matanya tertuju pada ramuan obat, dan setelah beberapa saat, Xiaoyan akhirnya menggertakkan giginya dengan keras, sidik jarinya bergerak, dan dalam kuali obat, Chaos Saint Yan kuning pucat bangkit kembali. Nyala api melonjak, dan cahaya api kuning pucat menyinari wajah Xiaoyan yang sangat bermartabat, membuatnya sangat dingin dan khusyuk. Ramuan obat yang berharga terus jatuh ke dalam kuali obat saat tangan Xiaoyan mulai jatuh, dan segera ditelan oleh api. Waktu berlalu dengan tenang seperti pasir di ujung jari sementara nyala api berkobar, dan butiran keringat halus mulai muncul di dahi Xiaoyan. Kesulitan? Jika bukan karena kekuatan jiwa kaisarnya dan kekuatan tahap tengahnya, kaisar pertempuran bintang, saya khawatir itu tidak akan dapat mendukungnya. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 36 Penyempurnaan Pil Obat Kekaisaran 3. Kali ini, Xiaoyan hampir membenamkan kekuatan jiwa Kaisar Realem ke dalam kuali obat. Setiap gerakan di dalamnya dapat dideteksi olehnya pada saat pertama, dan dengan perhatiannya yang intens selanjutnya, banyak cairan obat murni dalam obat kuali secara bertahap mulai bergabung. Fusi dilakukan saat Xiaoyan gemetar dan tenang, tapi untungnya, kali ini, tidak ada kesalahan dalam tautan ini, dan setelah fusi cairan obat selesai, sekelompok cairan cantik seukuran setengah kepalan tangan muncul. Dalam tripod obat, melihat massa cair yang dicampur dengan segala macam kekuatan obat, hati Xiaoyan tidak lega karena itu. Pikirannya masih tegang, kekuatan jiwa kaisar mengendalikan api ke tingkat yang sempurna, perlahan-lahan melepaskan suhu, sehingga banyak cairan obat dalam kelompok cairan mulai membeku sepenuhnya. Saat massa cair berangsur-angsur menyusut dan mengembun, setelah sekitar setengah hari,
permukaan massa cair mulai berangsur-angsur menjadi keras, dan prototipe pil obat permukaan kasar secara bertahap terbentuk. Melihat pil obat dasar yang akhirnya berhasil dibentuk, Xiao Yan akhirnya mengeluarkan batu besar yang menekan hatinya, dan langkah paling sulit telah selesai, pil wangu, itu harus dianggap sebagai pemurnian yang berhasil. Tapi pil obat kekaisaran ini juga harus memiliki guntur pil. Sama seperti Xiao Yan memikirkannya, suara teredam perlahan menyebar dari kuali obat. Ledakan. Di aula yang sunyi, aroma bunga yang samar bertahan, Xiao Long dan Xiao Li duduk dengan tenang dan bosan. Yang pertama lebih baik, tetapi pipi tua yang terakhir sudah penuh dengan ketidaksabaran. Dia sudah di sana selama hampir sebulan, mengapa dia belum pulih? Setelah duduk beberapa saat lagi, Xiao Li akhirnya tidak tahan untuk berdiri. Alkimia sudah memakan waktu dan tidak bisa terburu-buru, dan ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menyempurnakan pil obat kekaisaran, jadi tentu saja akan memakan waktu lebih lama. Xiao Long meletakkan resep berwarna kekuningan di tangannya, ke arah Sishi. Dia berkata, tunggu sebentar lagi, itu akan segera. Kamu telah mengatakan kalimat ini hampir 10 kali. Begitu, kamu salah paham kali ini. Tidak mungkin bagi anak ini untuk memperbaiki pil wangu untuk pertama kalinya. Ini bukan pil obat kekaisaran biasa. Xiao Li cemberut dan bergumam. Kamu meragukan penglihatanku. Oke, mengapa kita tidak bertaruh? Xiao Long mengangkat alisnya, matanya berbinar, dan ketika datang ke perjudian, energinya langsung muncul. Pergi dan pergi, siapa yang akan bertaruh dengan Anda? Anda akan bersemangat ketika Anda mengatakan bertaruh. Anda tidak tahu bahwa Anda akan kalah setiap kali Anda bertaruh. Kecanduannya masih sangat besar. Siapa bilang aku harus kalah setiap kali aku berjudi? Beberapa waktu lalu, aku masih di rumah lelaki tua Ming, aku memenangkan minuman darinya, kata Xiao Long dengan bangga. Itulah yang akan mengundang Anda untuk minum. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda menang? Kalau begitu, apakah kamu berani bertaruh? Xiao Long berkata tidak yakin. Bertaruh apa? Bertaruh pada Xiao Qi Anda. Jika Xiao Yan membuat pil wangu kali ini, Anda akan menjodohkan Xiao Qi Anda dengannya. Jika Xiao Yan tidak berhasil, saya akan secara khusus membuat badge untuk Xiao Qi Anda yang dia butuhkan. Bagaimana caranya? Tentang pil obat ini, Xiao Li ragu-ragu untuk sementara waktu. Jika Xiao Yan benar-benar membuat pil wangu kali ini, maka bakat Xiao Yan untuk memurnikan obat mungkin tidak biasa. Xiao Li telah melihat bakat Xiao Yan yang tiada taraf dalam memerangi budidaya Qi. Dia masih memiliki bakat yang luar biasa, jadi Xiao Yan bukan orang biasa, jenius. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Xiao Qi bertunangan dengannya, dan dia tidak akan pernah menderita kerugian, jika Xiao Yan gagal untuk memperbaiki, penjudi ini akan memberinya secara eksklusif untuk Xiao Qi. Memurnikan pil obat dapat menghasilkan banyak uang. Anda harus tahu bahwa sangat sulit bagi Xiao Long untuk membuat pil obat untuk generasi mudanya, jika bukan karena keluarga bakat Xiao Yan memutuskan untuk fokus pada pelatihan, Xiao Long tidak akan bisa membuat pil obat untuk Xiao Yan di semua. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 37 Penyempurnaan pil obat kekaisaran 4. Oke, aku berani bertaruh denganmu. Memikirkan hal ini, Xiao Li tidak lagi ragu-ragu. Xiao Li menyetujui taruhan Xiao Long dan kembali duduk di kursi, tapi saat dia duduk, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar hebat. Getaran tiba-tiba menyebabkan Xiao Long dan Xiao Li sedikit terkejut, dan kemudian mata mereka bergerak ke arah ruang batu, di mana fluktuasi energi yang luar biasa kuat dengan cepat terbentuk. Sepertinya alkimia akan berhasil, Xiao Li, haha, jangan kembali bertaruh. Xiao Long sedikit bersemangat. Xiao Li diam-diam senang, Xiao Yan, sungguh jenius. Sepertinya Dan Lei akan mendarat. Saya tidak tahu apakah anak ini bisa melawan. Merasakan fluktuasi energi yang kuat, Xiao Long memiliki ekspresi kegembiraan dan sedikit kekhawatiran melewati matanya. Setiap level tinggi, pil obat akan menarik Miti Dan Lei. Hati-hati, Dan Lei akan datang. Ini adalah Dan Lei yang ditingkatkan. Jika anak itu tidak bisa melawan, kita harus naik dan membantu, kalau tidak dia akan terluka parah, kata Xiao Long dengan sungguh-sungguh. Namun, begitu suaranya jatuh, fluktuasi energi di ruang batu tiba-tiba melonjak ke tingkat yang menakutkan, dan kemudian hanya ledakan, seberkas energi sekitar setengah kaki, melesat langsung dari ruang batu, dan akhirnya melalui langit-langit, langsung ke langit klan Xiao. Melihat seberkas cahaya yang menembus langit-langit dan bergegas ke langit, bahkan ekspresi Xiao Long sedikit berubah, dan dia berbisik kaget, saya tidak berharap anak ini mencapai tahap kesuksesan besar dalam pemurnian pertamanya. Saya khawatir bakat dalam memurnikan obat seperti itu tidak sebaik saya. Mengambil Dan Lei juga merupakan ujian bagi sang alkemis. Pil kekaisaran terlalu tirani, memicu kekuatan langit dan bumi, dan mereka ingin menghancurkannya. Jika alkemis tidak dapat menangkap pil dan melindungi pil, maka pil akan dihancurkan, yang berarti pemurnian.
Kegagalan terakhir pil, oleh karena itu, mengambil alih pil dan menyimpan pil juga merupakan bagian dari teknik alkimia, tetapi Anda harus tahu bahwa kekuatan pil meningkat dengan kualitas pil, ini tidak sebanding dengan Danley biasa, yang sama sekali tidak bijaksana. Mengambil Danley, seorang apoteker biasa, jika dia tidak memiliki kekuatan tahap tengah Kaisar Dou Bintang 1, sangat sulit untuk diikuti. Menurut pendapat Xiaolong, kekuatan Xiaoyan di tahap tengah Dou di Bintang 1 tidak terlalu sulit untuk mengambil alih pil Thunder, tetapi tidak mudah untuk mengambil alih pil Thunder tanpa terluka sama sekali, bahkan jika itu sangat disayangkan satu hal, pil itu hancur saat menerima Danley, dan bahkan bisa menyebabkan cedera serius. Di dalam ruang batu, langit-langit perlahan terbuka, dan langit klan Xiao tiba-tiba muncul pemandangan awan berjatuhan, dengan awan kuning samar berkedip-kedip di awan. Xiao Yan menatap energi yang berkumpul di sekitar awan yang bergolak, dan dengan langkah kaki yang berat, sosoknya tiba-tiba melompat ke langit di atas klan Xiao. Melihat awan yang bergulir, Xiao Yan menyipitkan matanya dan berencana untuk melepaskan Raja Utara. Tetapi melihat Danley dari pil obat tingkat kaisar ini sangat kuat, dia berharap bahwa Raja Utara pasti tidak akan mampu menelan Danley, dan aku khawatir dia malah akan meledakkan tubuh hidup-hidup. Setelah Xiao Yan keluar, Xiao Li dan Xiao Long juga buru-buru terbang keluar ruangan, menatap wajah tenang Xiao Yan yang sedang menatap awan, keduanya sedikit bingung, menghadapi Danley Xiao yang begitu kuat. Yan bisa seperti tidak takut. Awan guntur bergelombang dengan keras di langit, dan ada guntur indah yang menembus langit dengan suara menusuk yang samar, menerangi langit dan bumi seperti siang hari, guntur yang begitu kuat. Guncangan awan petir 5 warna menjadi semakin intens, suara gemuruh rendah bergema terus-menerus, dan petir indah dengan paha tebal berputar-putar di awan. Tertawa, saat awan guntur berguling, tiba-tiba menyusut, dan kemudian guntur yang kuat, seperti ular sanca raksasa, menyapu keluar dari lapisan awan, dan kemudian merobek ruang, dengan suara kicau yang menakutkan, menghadap Xiao Yan. Platform batu menerkam dengan keras. Xiao Yan tidak berani mengabaikan, merasakan penindasan kekuatan yang kuat, sidik jarinya melambai dan segera berubah, menyaksikan guntur besar membanting, Xiao Yan membalikkan telapak tangannya ke atas, siap untuk mengambil pil guntur secara langsung. Xiao Long melihat Xiao Yan menghadap Danley secara langsung, dan ada suara mendengung di kepalanya, anak ini ingin melawan Danley secara langsung. Xiao Long sangat terkejut, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak bisa langsung melawan Danley dari pil wangu. Bersambung. Terima kasih sudah menonton dongeng Donghua Battle Through the Heaven ini, jangan lupa untuk subscribe, dan like, terima kasih sampai jumpa di video berikutnya.